Perebutan kursi Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024 tak hanya menjadi ajang pertarungan politik, tetapi juga membuka tabir praktik kotor yang mengancam integritas demokrasi. Sebuah gugatan yang dilayangkan oleh Insinyur Haji Edi Santana Putra, MT kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Provinsi Sumatera Selatan, menguat dugaan pelanggaran berat yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, TSM. Lebih lanjut, dalam persidangan 30 April 2025 baru lalu itu di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Palembang, kuasa hukum Insinyur Haji Edi Santana Putra, MT, yaitu Niko Sayamin Bahtiar, SHMH, bahwa dia membeberkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan adanya praktik politik uang dan pembagian sembako yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu. 9 saksi dipanggil untuk memberikan kesaksian, dan mereka semua sepakat bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara luas dan sistematis. Gugatan tersebut, objek gugatan adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), yaitu tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual Bawaslu Sumatera Selatan. Berupa tindakan Namun, yang lebih mengejutkan adalah dugaan ketidaknetralan hakim dalam proses persidangan. Tim kuasa hukum Insinyur Haji Edi Santana Putra, MT bahkan meminta agar ketua majelis hakim diganti karena dinilai tidak netral. Ada 5 poin yang menjadi alasan permintaan tersebut, termasuk permintaan hakim agar gugatan dicabut dan pernyataan yang dianggap intimidatif. Lebih jauh lagi, di balik gugatan ini, terdapat kekhawatiran bahwa demokrasi lokal sedang diambang kehancuran. Praktik politik uang dan pembagian sembako yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu menunjukkan bahwa proses demokrasi sedang diselewengkan. Insinyur Haji Edi Santana Putra, MT sendiri menyatakan bahwa gugatan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang masa depan demokrasi di Sumatera Selatan. Di sisi lain, bahkan kasus ini menjadi penting karena dapat menjadi presiden bagi pilkada-pilkada selanjutnya. Publik ini menanti dengan cemas, apakah PT UN Palembang akan menegakkan keadilan atau terjebak dalam pusaran kepentingan politik. Apapun hasilnya, gugatan ini telah membuka tabir praktik kotor yang selama ini tersembunyi. Karena tidak menyerahkan hasil kajian atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kepada kepolisian untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh pihak jaksa atau Gakumdu Provinsi Sumatera Selatan. 4. Tindakan administrasi pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang tidak netral dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2024 karena telah berpihak kepada Herman Deru dan Ujang. Banyak pertanyaan yang diajukan pada kami terkait gugatan ini, yaitu apakah pengadilan tata usaha negara bisa membatalkan gubernur dan wakil gubernur yang sudah dilantik dan sudah bertugas dalam jabatan tersebut? Jawabannya adalah pengadilan tata usaha negara mempunyai kewenangan dapat membatalkan keputusan administrasi, termasuk keputusan membatalkan gubernur dan wakil gubernur yang sudah dilantik dan sudah bertugas dalam jabatan tersebut jika terdapat kesalahan prosedur atau pelanggaran hukum. Selain peradilan tata usaha negara, Presiden berwenang untuk mengganti gubernur dan wakil gubernur yang bermasalah dengan hukum. Bahwa setelah kami melakukan gugatan, kemudian dijawab oleh jawaban pihak tergugat, dan kemudian pihak tergugat intervensi, perlu diketahui satu juga pelanggaran selain tadi ketua hakim tidak bersifat tidak adil, juga secara inisiatif ketua majelis hakim mengirimkan surat panggilan kepada pihak Herman Deru dan Ujang untuk masuk dalam perkara untuk menjadi para tergugat 2 intervensi. Tindakan ketua majelis hakim tersebut jelas sudah melanggar peraturan yang ada, peraturan perundang-undangan. Dasarnya yaitu pertama terkait Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Perma dan Sema, kemudian juga petunjuk pelaksanaan dari Mahkamah Agung sendiri, yang nanti kurang lebih kami yang sampaikan sebagai tadi. Pasal ayat di undang-undang kan sudah lanjutan. Oh iya benar. Boleh juga. Betul kan? Putusan KPU itu cuma lengkap.
Prinsip yang digugat ini tindakan apa surat Pak? Selain surat, tindakan faktual dari bawah. Tindakan. Dia digaji negara, digaji rakyat. Ya saya juga ikut digaji dia. Tapi dari rakyat melapor, tidak diproses tidak lanjut. Memang siapa dia? Harusnya kan ada tidak lanjut. Ada klarifikasi. Ada. Saya nak perlu saja. Tak boleh.